Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at wa bi jamalihi wa qudratihi tunalu raghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa ilahul kainat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa safiyuhu alladhi uhiya ilaihi al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasanu amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalan perbuatannya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang Allah panjangkan usianya dan buruk amal perbuatannya. Sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita dijumpakan oleh Allah dalam majelis duha di Masjid Raya Bani Umar. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau di surganya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema yang disampaikan ke saya ini ngeri-ngeri sedapnya, nasib para pendosa di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan ini kita bahas ini supaya membentengi kita, supaya memberi perisai bagi kita, agar kita kelak insya Allah tidak termasuk kelompok golongan orang-orang yang disebut tadi, para pendosa, dan para pendurhaka. Bapak Ibu yang muliakan, waktu atau zaman itu dibagi tiga macam. Ada zaman masa lalu, ada zaman sekarang, dan ada zaman masa depan. Masa lalu sudah kita lewatin. Yang baik mudah-mudahan jadi tabungan amal kebaikan kita, yang buruk masih ada kesempatan kita untuk bertaubat, sehingga mudah-mudahan yang buruk dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang, yang kini, yang sedang kita alami adalah kesempatan bagi kita untuk menghiasi kehidupan kita dengan amal kebaikan, karena kehidupan yang akan datang pasti adanya. Mau tidak mau, senang tidak senang, rela tidak rela, kita pasti akan mengalami kehidupan setelah kehidupan saat ini, setelah kematian kita, kehidupan yang sangat panjang yang tidak ada akhirannya. Maka hari ini saya berkesempatan bersama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana nasib para pendosa, para pendurhaka di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu yang muliakan, pertanyaan mendasar kita adalah, apakah ada orang yang tidak pernah berdosa?
Apakah ada orang yang tidak pernah bersalah? Maka jawabannya adalah tidak ada. Bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ma'sum. Apa itu ma'sum? Ma'sum itu artinya terjaga, terpelihara dari salah dan dosa. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa jadi keliru, tetapi bedanya sama kita, Nabi kalau keliru langsung ditegur sama Allah, itu bedanya. Langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bedanya. Salah satu contoh misalnya di dalam surah Abasa wa Tawalla diceritakan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika Rasulullah SAW berada di hadapan para tokoh Quraisy, mendakwahi mereka dengan harapan bahwa tokoh-tokoh Quraisy itu akan masuk Islam. Dalam bayangan beliau, jika tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, maka orang-orang Quraisy itu akan berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam. Maka ketika sedang terjadi dialog, perbicaraan, tiba-tiba di ujung sana terketuk pintu mengucapkan salam. Begitu dilihat ternyata yang datang adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang memiliki kekurangan yaitu cacat, matanya buta. Ketika Rasulullah sedang nikmat berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy itu, datang Abdullah bin Ummi Maktum, maka segera saja Rasulullah itu mukanya berubah, mukanya masam, mukanya asem, mukanya cemberut. Kenapa? Yang datang ternyata seorang yang dari sisi fisik mungkin tidak seperti yang ada di hadapannya orang-orang mulia. Maka Rasulullah bermuka masam. Saat itu turun ayat ditegur, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal boleh jadi yang datang itu akan menyucikan dirinya, sedangkan yang di depan orang-orang Quraisy itu tadi, dia mungkin tidak akan ikut kepada ajaran dan petunjuknya. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ad-Darimi, riwayat At-Tirmidzi. Beliau katakan, kullu bani Adam. Di dalam riwayat lain, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Apa kata Nabi? Semua anak Adam, setiap anak Adam khatta'un. Kalau di dalam bahasa Arab, khatta'un itu namanya isim mubalaghah, itu sifat mubalaghah. Apa artinya sifat mubalaghah itu? Artinya bukan hanya sekali berbuat kelirunya itu, berulang-ulang, berkali-kali, terulang dan terulang. Kalau khati atau mukhti itu keliru, salah. Tapi kalau khatta pakai tasydid, kayak kalau ada sifat Allah tuh Jabbar, Qahhar, Fattah, itu artinya kalau kaitannya dengan Allah dia maha, kalau kaitannya dengan manusia berarti banyak. Jadi kalau khatta'un, setiap anak manusia itu berbuat dosa itu berkali-kali, berulang-ulang, banyak. Itu Nabi mengatakan begitu. Wa khairul khatta'in, tetapi Nabi memberikan solusi. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah tadi, berbuat dosa tadi, berbuat keliru tadi, apa? At-tawwabun, yaitu orang yang banyak juga bertaubat kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, dari hadis riwayat Ad-Darimi, Al-Baihaqi tadi. Jadi bagi kita itu sudah menjadi jawaban bahwa memang tidak ada orang yang lepas dari dosa dan khilaf dan salah itu. Kita kepada tetangga,
kalau kita anak kepada orang tua, kalau suami kepada istri, istri kepada suami, semua. Bahkan bukan anak kepada orang tua kepada anak pun bisa salah, bisa keliru, bisa berbuat salah dan dosa. Jadi setiap kita boleh jadi memang berbuat dosa. Maka ada dosa yang kita sadari dan ada dosa yang kadang-kadang kita terlupakan. Bapak Ibu muliakan, hadis tadi mendasari kita bahwa setiap manusia adalah pembuat dosa. Maka ketika kita berbuat dosa, diceritakan di dalam kitab Imam Al-Qurtubi, keadaan kehidupan akhirat, malaikat, ibu-ibu bapak yang muliakan, malaikat sebelah kanan kiri kita namanya malaikat katabah. Jadi malaikat itu ada dua yang ada di sekeliling manusia itu. Pertama namanya malaikat, gelarnya katabah. Yang kedua hafazah. Di dalam surah Al-Quran disebut kiraman katibin. Jadi ada malaikat penulis para katabah dan ada hafazah para penjaga. Malaikat para penulis catatan amal manusia yang kita kenal namanya Raqib dan Atid, begitu. Itu jika ada orang berbuat keliru, berbuat dosa, dia catat, tetapi dia berharap semoga orang ini yang sedang dia catat amal keburukannya ini, dia tunggu kapan dia beristighfarnya. Kalau dia dosa besar, kapan dia taubatnya? Dia tunggu habis sholat. Dia sholat enggak? Kalau sholat, habis sholat, atau kalau nggak sholat dia istighfar. Belum waktu sholat ada istighfarnya enggak? Sampai ditunggu sampai malam hari sebelum dia tidur. Adakah dia beristighfar kepada Allah? Adakah dia bertobat kepada Allah? Kalau sampai juga dia tidur, dia lupa bertaubat atas dosa yang dia lakukannya itu, maka dia katakan, alangkah sayangnya engkau, hai hamba Allah, engkau tertidur dalam keadaan engkau membawa dosa. Ya, Bapak Ibu yang kamu muliakan, nanti begitu kita sudah wafat, lalu kemudian kita dibangkitkan oleh Allah SWT, manusia cuma ada dua golongan saja, golongan A, golongan B. Nanti kita lihat di dalam Al-Quran. Maka sebenarnya keadaan kita nanti di akhirat itu sebenarnya pilihan kita sekarang ataukah takdir kita dari Allah. Tentang hal ini, memang kalau kita bicara tentang namanya ilmu kalam, teologi, tentang akidah, itu tokoh-tokoh ulama dulu tuh berbeda pendapat. Kita sekarang saja misalkan, sebenarnya sekarang ini kita ini kalau berbuat dosa itu sebenarnya apa? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Ibu-ibu si fulan berbuat dosa nih, itu sebenarnya kehendak Allah atau ikhtiar manusia itu? Manusia, gitu ya. Kalau kata kaum Mu'tazilah itu, kalau Qadariyah itu kehendak Allah. Jadi manusia itu dalam pandangan Qadariyah itu seperti apa? Laksana wayang di tangan. Apa itu biasanya kalau yang memainkan wayang? Dalangnya. Manusia ini nggak punya kemampuan apa-apa kecuali apa yang diingini dalangnya. Sehebat apapun tokoh dalam pewayangan itu kan yang hebat itu siapa misalnya ya? Satria apa tuh saja. Oh iya ada dirga Satria itu. Apa itu? Kalau dalam dunia pewayangan itu ada tokoh yang hebat, tapi tokoh yang hebat itu kalau dimainkan hebat oleh dalangnya. Kalau sudah ditaruh di box, ya selesai, itu nggak ada hebatnya lagi. Ini menurut Qadariyah. Menurut Jabariyah, kan ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nih ya dalam teologi ini. Menurut Jabariyah sebaliknya. Oh, mohon maaf, Jabariyah tadi yang itu, yang terpaksa namanya. Manusia itu terpaksa melakukan apa saja karena kehendak yang lain. Itu namanya Jabariyah. Tapi kalau Qadariyah katakan apa? Semua kehendak itu
dasarnya adalah pilihan manusia. Allah sudah hadirkan akal pikiran, selanjutnya udah dilepas. Kata ekstrim yang kanan ini, Qadariyah ini, gitu. Maka orang itu nggak perlu lagi kalau nggak turun hujan nggak perlu tuh sholat istisqa, nggak perlu berdoa, lakukan sesuatu, usaha. Itu kata aliran Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah tadi yang pertama fatalism di dalam dunia teologi tadi, orang itu pasrah, apa kata Allah ya sudah itu, kita nggak punya pilihan apa-apa. Maka kemudian antara ekstrim kanan ekstrim kiri, antara yang tadi sama sekali melepaskan terserah Allah, sementara yang kedua mengatakan semua ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan tentukan Allah, maka muncul aliran garis tengahnya, jalan tengahnya. Itulah yang kemudian kita kenal namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau aliran Asy'ariyah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Asy'ariyah tadi, Maturidiyah. Apa katanya? Allah berkehendak kepada manusia, apa keinginannya kepada manusia, tapi manusia dituntut apa? Ada ikhtiarnya, ada usahanya. Maka antara usaha manusia dengan kehendak Allah ketemu. Itulah yang disebut di dalam istilahnya kaum Asy'ariyah namanya kasab. Usaha, ikhtiar sendiri, kehendak Allah ketemu di situ. Gitu. Jadi ini dapat kita terapkan nanti di akhirat gimana? Kalau kata orang Jabariyah, ya orang itu mau di surga atau neraka ya udah kehendak Allah. Kata orang-orang Qadariyah nggak bisa begitu. Kan sudah dikasih akal pikiran, udah dikasih usaha, udah dikasih hidup, udah dikasih nikmat. Selanjutnya pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Tapi kata aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mesti berusaha semampu yang kita lakukan sambil bermohon, berdoa kepada Allah. Semoga ikhtiar kita ini bersamaan dengan kehendak Allah. Kita insya Allah selamat akhirat. Jadi akhirat nanti pilihan ataukah tentukan. Maka menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pilihan kita. Buktinya apa? Beribadah, berusaha, berdoa, beramaliyah. Agar apa? Agar kelak mendapatkan ridho rahmat Allah SWT. Memang ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak, kan ada hadis ya. Hadis ini Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya kalian itu masuk surga bukan karena amal kalian. Gitu tuh, masyhur dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu masyhur hadisnya tuh. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Maka kemudian sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmatih. Begitu kata Nabi. Kecuali Allah anugerahkan rahmatnya kepadaku untuk masuk surga. Coba Bapak Ibu muliakan. Ada doa yang dianjurkan kita lafazkan nih. Ibu-ibu ya, boleh kita lafazkan. Apa ini? Allahumma arhamna fa inna rahmataka arja indana min a'malina. Tuh. Pernah dengar nggak Ibu ya? Pernah ya? Bapak pernah dengar tuh doanya itu. Jadi kalau Allahumma arhamna bukan bil Quran aja saja. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau itu salah satu doa ketika habis baca Al-Quran. Saya ulang lagi. Allahumma arhamna fa inna rahmataka arja indana min a'malina. Kalau ada layar nanti suatu saat itu saja bisa ini. Saya ulang lagi ibu-ibu. Nanti kalau enggak bahasa Arabnya boleh bahasa Indonesianya. Allahumma arhamna fa inna rahmataka arja indana min a'malina. Apa itu artinya? Allahumma arhamna, ya Allah, rahmatilah kami, anugerahkanlah kami rasa kasih sayang-Mu. Fa inna rahmataka, karena sesungguhnya rahmatmu itu arja indana, lebih kami butuhkan, lebih kami harapkan, min a'malina,
dari amalan, dari ibadah kami yang kami lakukan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang belakan, kalau kita berharap masuk surga karena amalan, karena ibadah kita, gitu, mari kita berhitung. Tadi manusia dalam keseharian ada dosa, ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan kita apa? Boleh jadi keburukan kita lahir dari mata kita, dosa kita lahir dari amalan mata kita, dari pendengaran kita, kita berdosa, dari mulut kita, kita berdosa, bahkan dari hati kita berdosa. Dan boleh jadi itu semuanya kita lupakan, tidak bertobat kepada Allah, lupa beristighfar kepada Allah, lupa minta ampun kepada Allah. Lalu kita bandingkan dengan amalan ibadah kita. Kita sholat, ya kita sholat, tapi apakah sholat kita itu khusyuk? Apakah rukun sholat kita terpenuhi dengan sempurna? Apakah syarat sholat kita sudah terpenuhi dengan sempurna? Apakah sholat kita kadang-kadang gitu, yang kadang kita sholat itu lupa, rukunya tidak sempurna, i'tidalnya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Lalu kita berharap bahwa sholat yang seperti ini nanti menyelamatkan kita. Ketika ditimbang dengan amal keburukan kita, jangan-jangan sama, bahkan mungkin lebih sedikit dari keburukan kita. Maka rahmat Allah yang kita butuhkan. Kalau Allah sudah sayang sama kita, kira-kira wahai hambaku, engkau sudah berusaha dengan ibadahmu, meskipun ibadahmu aku tahu mungkin kurang sana kurang sini, tapi karena kasih sayangku kepadamu, maka biarlah meskipun engkau dosanya lebih besar, aku hapuskan dosamu, aku hadirkan, aku masukkan engkau ke dalam surga. Tuh begitu. Jadi apa tadi? Orang mukmin masuk surga itu memang bukan karena amalannya semata, bukan semata, tapi amalan itu untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na ya Allah, dan ampuni atas segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan ibadah kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bulan Ramadan kan ada potongan doa ya. Apa doanya dalam doa kamilin? Wa tammim taksirana, gitu ya. Wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakan kekurangan kami di dalam ibadah kami. Kita memang bersedekah, tapi mungkin sedekah kita kadang-kadang mungkin diiringi dengan riya, kan gitu ya. Kita beramal apa, misalnya ibadah haji, nah, ini apalagi ibadah haji, ibu-ibu yang kamu muliakan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Rasanya nih ibu-ibu bapak yang muliakan, setiap ibadah kita ini kan karena Allah ya. Tapi untuk urusan haji dan umroh itu Allah sudah tegaskan tuh, berhajilah engkau, berumrohlah engkau karena Allah. Ada kata-kata karena Allah. Boleh jadi kenapa? Boleh jadi karena ibadah ini paling riskan untuk apa tuh? Untuk kena apa? Gangguan hati. Maka ada orang jangan-jangan berhaji karena masa saya sudah jadi orang seperti ini belum berhaji, malu. Jadi karena bukan karena Allah. Ada pejabat mungkin saya nggak enak kalau nama saya gini, bukan karena Allah. Atau ingin suatu saat dia berumrah sekian, padahal berumrah bagus-bagus saja, tapi kalau niatnya, kalau ditanya kamu umrah udah berapa kali, kayaknya kalau baru sekali nggak enak, maka niatnya kata orang berkali-kali umrah. Kalau niatnya karena orang, ibadah yang seperti ini di hadapan Allah nggak tahu pahalanya seperti apa. Kembali lagi tadi, jadi rahmat Allah itu yang kita butuhkan. Rahimullah, rahmatullah. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau kita baca basmalah itu kan ada dua sifat Allah di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, apa artinya Ibu Rahman? Maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Apa tuh artinya tuh? Padahal
Kalau dalam bahasa Arab, kata Rahman, kata Rahim, kata dasarnya sama. Asalnya sama, itu kata dasarnya sama. Rahima, sama itu. Rahima. Tapi sifatnya ada Rahman, ada Rahim. Tuh. Apa bedanya? Nah, para ulama membedakan seperti ini, Ibu yang kami muliakan. Rahman Allah itu adanya di dunia. Sedangkan sifat Rahim itu Allah di akhirat. Sifat Rahim Allah di akhirat. Apa Rahman? Rahman itu Allah melimpahkan rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada makhluknya, nggak pilih-pilih. Dikasih semua di dunia. Coba ibu baik melihatkan, yang bersujud, yang sholat dapat rahmat Allah nggak? Dapat. Yang kafir nggak pernah sujud, membangkang Allah, dapat rahmat Allah nggak? Dapat. Malah kadang-kadang mohon maaf lebih kaya lagi ya. Itu kan rahmat Allah itu. Usaha lebih maju, nama lebih tenar, harta lebih banyak, sujud nggak pernah. Dia dapat rahmat Allah. Kalau Rahim, pilih Allah nggak memberi kepada semua makhluknya. Kalau Rahim, hanya yang beriman, bertakwa kepada Allah nanti di akhirat yang dia kasih rahmatnya, yang lain enggak di saat itu. Itulah bedanya Rahman sama Rahim. Di dalam hadits qudsi disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan, innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia ini, dan yang satu rahmat itu Bapak Ibu muliakan diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah dari masa awal sampai kiamat nanti. Jadi Ibu muliakan, satu rahmat itu tuh gak habis-habis, dimanfaatkan oleh hewan, di bawah lautan, di atas langit, di bawah bumi, semuanya dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang 99 rahmat Allah, Allah tunda untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat, di surganya Allah. Jadi kalau rahmah itu dalam bahasa Arab berarti Rahman. Rahman itu apa itu? Rahman itu kasih sayang, kebaikan yang tidak pilih kasih diberikannya. Tapi kalau Rahim, kebaikan yang pilih kasih, pilih-pilih gak semua orang. Itulah mengapa kalau dalam bahasa Arab, kalau orang baik di dalam bahasa Arab itu mengucapkannya itu, ente Rahim Jidan, tuh kata orang santri itu, ente Rahim Jidan, nggak ada ente Rahman Jidan, nggak ada itu, nggak ada. Kenapa? Sebab kalau kita berbuat baik kepada orang, ya coba ibu ya, kita berbuat baik orang kan karena ada, ini kan, ada kaitan dengan hati kita. Contoh, kita berbuat baik kepada orang karena orang itu baik kepada kita. Coba orang itu sebel sama kita, mau ngasih nggak kita? Enggak. Itu namanya Rahim, nggak Rahman. Allah kalau dia mau tuh orang-orang yang nggak pernah sujud nggak dikasih rahmatnya, nggak dikasih rezeki. Tapi enggak tuh, siapa saja berusaha di dunia ini Allah kasih. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia ateis sekalipun, selama dia di dunia dikasih rahmat Allah. Itu bedanya Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang rahmatnya di dunia meliputi segala sesuatu, dan rahimnya di akhirat nanti hanya untuk yang beriman saja. Itu Bapak Ibu yang muliakan. Jadi kembali lagi tadi ke kajian kita. Itu dia Ustadz. Jadi kenapa saya bilang tadi saya pengen pakai proyektor supaya waktunya pas gitu ya. Ini kalau nanti kemana-mana jadi waktunya nggak sampai. Ibu-ibu bapak yang muliakan, tadi pilihan atau takdir, maka banyak ayat, diantaranya ada ayat yang menyatakan bahwa Allah sudah pilihkan, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuran. Apa kata Allah?
Kami berikan kepada manusia jalan nanti, jalan akhir, tapi dia usahakan di dunia jalannya bisa syakiron, bersyukur kepada Allah, artinya dia beriman, au kafuro, atau dia ingkar kepada Allah. Di dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, ketika kami ciptakan jiwa manusia itu sempurna penciptaannya, lalu kami ilhamkan, lalu kami berikan potensi kepada setiap manusia. Dua potensi, Bapak Ibu yang kemuliakan. Apa itu? Takwaha, ufujuroha wa takwaha, kedurhakaan dan ketaatan. Jadi jangan heran ya kalau orang itu, ini orang ayahnya ini dan itu, tapi anaknya begini dan begitu. Aneh sih. Gak usah aneh, Bapak Ibu milakan. Ini kiai anaknya, ya kemarin itu ya, ada di Jawa Timur ya, ini kiai anaknya gini. Ya anaknya gitu ya. Atau bahkan misalkan ajengan, kiai, siapapun manusia, pada hakikatnya siapapun dia manusia, ada punya potensi oleh Allah diberi. Itu potensi yang sudah melekat. Apa? Potensi menjadi baik dan potensi menjadi buruk. Jadi nggak usah aneh kalau ada anaknya kiai, anaknya ajengan, bengal. Kiai belum seberapa. Nabi Nuh, anaknya durhaka kepada Allah. Gak usah kalau ada kiai, ajengan, mohon maaf, pasangannya, istrinya, jahat begitu. Nabi Lut kurang apa Nabi? Nabi Nuh kurang apa nabinya? Kenapa? Dua-duanya istrinya durhaka kepada Allah. Tapi jangan heran, orang paling durhaka di dunia mungkin bukan hanya durhaka melakukan keburukan, ngaku Tuhan. Siapa itu? Fir'aun orang jahat, tapi istrinya gitu ya. Jadi orang ya biasa saja. Idealnya memang sekeluarga itu, ya suaminya, ya istrinya, ya anaknya, insya Allah saleh dan salehah. Kita Bapak Ibu. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami diilhamkan, ditancapkan kemampuan potensi dalam hatinya, fujuraha wa taqwaha, untuk dia berbuat jahat dan berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang yang terus-menerus hatinya dipelihara, jiwanya terus dibersihkan, dan alangkah sengsaranya, alangkah meruginya orang yang hatinya, jiwanya terus ditutupi, merasa nggak mau tahu dengan keburukan-keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan Bapak yang muliakan. Nah, di dalam Al-Quran kata dosa itu bisa dengan istilah dzanab, dzunub, pakai dzal. Dzunub itu artinya dosa-dosa. Orangnya namanya mudznib. Nama lainnya, ada istilah lainnya al-jarim, al-jaramah. Orangnya namanya mujrim. Tetapi saya temukan di dalam Al-Quran, saya kok nggak ketemu kata muznib. Al-muznibun, saya nggak ketemu kata itu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dua kata, al-mujrimun. Fangzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka perhatikan akibat, akhir, balasan orang-orang yang berdosa. Allah mengajak kita supaya berpikir, bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah Allah tampakkan. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, gitu kan? Fir'aun zaman Musa. Lihat, begitu akhir daripada kedurhakaan mereka. Di dunia begitu, gimana nanti di akhirat? Bapak Ibu yang melihatkan, bagaimana dengan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka rahmat Allah,
mengiringi risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diutus ke dunia ini, maka azab-azab Allah yang datang kepada umat-umat terdahulu, banjir yang menenggelamkan manusia semuanya, ya, terus segala azab yang ditimpakan kepada nabi-nabi sebelumnya Allah tunda. Maka tidak ada azab yang mengerikan seperti itu. Itu mengiringi rahmatnya risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dikira tidak ada azabnya. Maka ulama mengatakan azabnya kita ini mungkin bukan seperti mereka seperti itu, tapi kesengsaraan hidup bagian daripada azab. Ekonomi susah bagian daripada azab. Gitu ya. Kepemimpinan yang menyebalkan juga mungkin bagian daripada azab. Kesempitan di dalam berumah tangga boleh jadi itu bagian daripada azab yang gak kita sadari. Jadi azabnya bentuknya seperti itu. Tapi kalau bentuk seperti kaumnya Nabi Lut misalnya, yang dilempari batu yang dari neraka itu, ya, yang batunya kalau di dalam Al-Quran itu apa? Ada tandanya, ada namanya, sehingga batu itu nggak mungkin kena ke orang lain. Kalau bahasa kita itu kan peluru kendali kali ya. Jadi ada batu dilempar, yang batunya itu dari sijil, tapi apa? Batunya itu ada namanya, ada tandanya di situ untuk siapa batu itu mengena. Jadi adab seperti itu tidak terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan, setelah manusia menyelesaikan kehidupan di dunia, maka kehidupan di alam kubur sambil menunggu datangnya kiamat. Begitu kiamat datang, itu sudah terbagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di dalam surat Ali Imran disebut orang yang wajahnya putih berseri. Kelompok yang lainnya orang yang wajahnya hitam muram gelap. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Begitu muncul di hadapan Allah dalam mahsyar, sudah tampak ini orang-orang, siapa yang beriman, siapa yang kufur. Orang-orang para pendosa wajahnya gelap, wajahnya hitam. Sedangkan orang-orang yang beriman wajahnya putih berseri-seri. Makanya dalam hadis umatnya Nabi Muhammad SAW itu disebut ghurral muhajjalin. Apa itu ghurral muhajjalin, ibu-ibu yang muliakan? Akan mengeluarkan sinar dari anggota tubuh yang waktu di dunia sering terkena air wudhu. Wajah kita, tangan kita, kaki kita mengeluarkan sinar. Ketahuan ini umatku. Gimana umatnya Nabi yang gak pernah wudhu, gak pernah sholat? Berarti mukanya gak mengeluarkan sinar. Atau mungkin sinarnya kalau bahasa kita, kalau logikanya nih, tergantung kan ya, kayak apa tuh, kayak bohlam, wattnya kan ada yang kenceng, ada yang terang, ada yang redup, ada yang gelap. Tuh, ibu-ibu tuh. Makanya kalau berwudu kita dianjurkan memang toharoh. Berwudu itu kan bagian dari toharoh. Toharoh itu bukan hanya toharotul badan, tapi toharotul nafs. Apa toharotul nafs, ibu-ibu bapak yang muliakan? Ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita berwudu itu iringi dengan doa. Waktu mengusap kan kita niat ya. Waktu mengusap kepala sambil awal kita berwudu itu nawaitul wudu dan seterusnya. Begitu. Setelah itu hadirkan doa dalam hati kita ketika mengusap wudu, mungkin yang kedua, yang ketiga, apa? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah,
putihkan wajahku kelak, di mana manusia saat itu wajahnya hanya putih dan hitam. Itu begitu. Ketika dia mengusap tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi fi yamini, ya Allah, kelak ketika para hamba-hamba itu diberikan kitab, maka ya Allah pastikan aku dengan tanganku yang kanan ini ya Allah kelak menerima catatan amal kebaikanku. Berdoa kepada Allah. Dan ketika mengusap tangan kiri kita, hadirkan doa dalam hati kita, ya Allah jangan kau berikan kitab amal catatanku kelak di tangan kiriku. Lalu ada orang bilang, ya udah nanti di tangan kanannya diumpetin aja, tangan kirinya diumpetin aja. Ya nggak bisa begitu. Itu sudah otomatis. Ketika mengusap kaki, membasuh kaki, maka hadirkan doa dalam hati kita, ya Allah ringankan kakiku ini. Apa? Untuk melangkah ke tempat-tempat yang kau ridhoi ya Allah. Begitu doanya. Itu para ulama mengatakan ketika berwudu, tidak hanya toharatul badan, mengusap muka, tangan, kepala, kaki, tapi hadirkan juga toharatul qalbi wan nafsi, pembersihan, penyucian hati dan diri. Dengan hadirnya apa? Doa tadi. Nanti di akhirat cuma ada dua akhirnya manusia itu, ke surga atau ke neraka. Para pendosa pastinya dia ke neraka. Allah muliakan. Bagaimana kalau dia beriman kepada Allah SWT waktu di dunia, tapi banyak dosa-dosanya? Maka setiap kita, Bapak Ibu muliakan, sehingga saya surah Maryam ya, surah Maryam ayat 76. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya wa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Surat Maryam. Apa katanya? Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kalian itu akan menapaki, akan melintasi neraka. Semua akan melintasi neraka. Siapapun, cuma melintasinya beda-beda. Ada yang melintasinya di jalan dengan cara berjalan, ada dengan cara berlari, ada yang cara dengan mengendari kendaraan, ada yang terbang, ada yang secepat kilat, tergantung amal kebaikannya di dunia. Tapi di antara mereka ada yang terseok-seok menapaki sirat, ada yang terpleset, ada yang terjilat api neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Nanti mohon dicek tuh surah Maryam. Kalau tidak salah ayat 76 atau 79 nanti harus cek. Ya. Artinya setiap kalian pasti akan ada Oh, itu ayat berapa itu? Ayat 71 dan 72 coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im terus satu lagi 72. Boleh artinya? Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat, jembatan di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu muliakan, setiap kita pasti akan melewati sirat. Dan amal kebaikan kita di dunialah yang akan menjadikan seperti apa di sirat itu. Ada orang yang terbang secepat kilat. Mereka ada jadi para anbiya, para syuhada, para salihin. Tapi ada orang yang berjalan dengan perutnya, berjalan dengan kepalanya, berjalan dengan terseok-seok. Semuanya tergantung amal perbuatan di dunia.
Ketika dia orang-orang yang pendurhaka, maka terpleset dia ke dalam neraka. Lalu pertanyaannya ayat ke-72, apakah orang di neraka itu akan kekal? Ada dua macam Bapak Ibu yang muliakan. Ada orang-orang yang kekal di neraka, tapi ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Ayat 7 mengatakan wa nunajjil ladzina taqau wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Berarti di situ terjemahnya, kalau saya terjemahkan secara lafziyah nih, dan kami selamatkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi ada yang bertakwa yang masuk neraka. Wa nadharudz zalimina, lalu kami biarkan, kami tinggalkan. Atau Bapak Ibu yang memuliakan, kalau kita lihat hadis tentang asy-syafa'ah, syafa'atul uzma, yang hadisnya panjang. Kalau saya ceritakan pendeknya adalah, nanti kalau manusia semua berkumpul di alam mahsyar, maka manusia kemudian dalam keadaan panas, sengsara, lapar, haus, perih, pedih, gak ada apa-apa di sana. Lalu ada di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kita datang kepada Abul Bashar Adam, minta kepada dia agar dia minta kepada Allah supaya menyenangkan sedikit saja, meringankan kita beban yang sangat pedih ini di saat ini. Maka mereka fahajan nasu ila Abil Bashari Adam, maka manusia berduyun-duyun semua berbondong maju ke Adam, minta, ya Adam anta Abal Bashari arihna yaum, ya Adam tolong minta sama Allah agar Allah meringankan sedikit kengerian kami di hari ini. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, jangan kau minta sama aku dulu telah berdosa, melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi. Datang kepada Khalilullah Ibrahim, coba minta kepada dia. Akhirnya manusia bergeser, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, kamu jangan minta kepada aku, karena aku dulu di dunia pernah berdusta kepada Allah 3 hal. Itu ada hadisnya dalam hadis Nabi ya. Meskipun kata para ulama itu bukan dusta, itu dalam bahasa balaghah. Kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya tauriyah. Salah satu ya di antara 3 itu misalnya begini, Ibu yang bilang kan ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala di hari raya, lalu Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, faqala inni saqim. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim ketika diajak untuk pergi menyembah berhala di hari rayanya mereka? Mengatakan inni saqim, mohon maaf aku sakit, aku lagi sakit. Padahal Ibrahim alaihissalam gak sakit waktu itu, gak sakit Ibrahim, sehat. Nah itu dusta, kalau dia bilang sakit, nggak sakit. Tapi kemudian ulama mengatakan itu bukan sakit fisik, tapi sakit di hati karena melihat umatnya nggak mendengar dakwahnya. Justru umatnya mengajaknya untuk menyembah, mendengar seperti ini, melihat perilaku umatnya seperti ini. Kata Nabi Ibrahim, hatiku ini sakit melihat kalian. Jadi yang sakit itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Itu sakit. Kata Ibrahim, jangan kepada aku akan bertanggungjawabkan 3 dosaku kepada Allah. Datang kepada Musa kalimullah, datang ke sana kepada Musa, dialah orang yang diajak bicara pernah oleh Allah di dunia dulu. Maka kemudian mereka datang ke Musa, kata Nabi Musa, jangan minta kepada aku, dulu pernah aku memukul orang gitu ya, memukul orang Kipti langsung mati, itu aku bertanggungjawabkan nanti. Jangan aku punya dosa kepada Allah, kira-kira begitu. Akhirnya kata Nabi Musa, datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, akhirnya semuanya berbondong-bondong menghadap Nabi. Dan ketika menghadap Nabi, Nabi terima. Maka itulah Bapak yang muliakan, salah satu sebutan Nabi itu, sebutan Nabi Muhammad SAW itu namanya apa? Al-Hashir. Nama sebutan Nabi itu ada Al-Aqib, ada Al-Hashir, pakai hak. Hashir, apa arti hashir? Pengumpul. Manusia semuanya berlutut di hadapan Nabi, meminta syafaatnya Nabi SAW. Maka Nabi memberikan syafaat. Berkali-kali disebut, berkali-kali. Tapi hanya bagi umatnya.
Yang paling ujung yang sudah masuk neraka nantinya, yang paling ujung. Nabi kan mengatakan ketika terjadi seperti itu tuh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya ada masuk neraka, Nabi bersujud kepada Allah. Maka Allah mengatakan dalam hadis yang disebutkan, maka Allah ajarkan kepadaku bagaimana bertasbih kepadanya. Aku sujud bertasbih seperti yang diajarkan Allah. Lalu muncul kalimat, irfa' ra'sak was'al tu'ta ya Muhammad. Angkat kepalamu, mintalah, mohonlah, apa yang kau mohonkan aku penuhi. Maka Nabi bermohon sekali, diangkat umatnya dari neraka. Masih banyak umat yang di neraka, jahanam. Nabi bersujud lagi, minta, sampai yang paling terakhir mengatakan, ya Allah, angkat umatku yang dulu di dunia pernah mengucap la ilaha illallah, meskipun kau pernah sholat, gak pernah apa. Jadi ibu-ibu mengingatkan, kayaknya sih optimis ya masuk surga. Tapi jangan optimisnya masuk neraka dulu nih. Tapi kan tadi, siapapun, kan hadis Nabi sahih, siapa yang pernah berucap la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah berucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Cuma masuk neraka dulu. Itu yang gak enaknya di situ. Tuh bagaimana. Maka terakhir, ini sudah sejam saat ya, jadi sedikit ini. Kalau begitu supaya kita nanti, harapan kita menghadap Allah SWT akhir kelak nanti, di hari terakhir kita ini sudah kira-kira tidak membawa dosa, caranya gimana? Bagaimana? Ada 2 garis besar. Pertama, bertaubat atas dosa-dosa besar, beristighfarlah, mohon ampunlah atas dosa-dosa kecil. Caranya bertaubat, nah, kalau kita bahas ini panjang, ringkasnya, sadari kekeliruan kita, kembali ke jalan yang benar, niatkan dalam hati kita untuk tidak kembali ke tempat itu. Kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, minta maaf dulu kepada manusia. Kalau dosa kita berkaitan dengan harta orang lain, kembalikan dulu harta itu kepadanya. Itulah arti taubat. Tidak bisa dosa kepada orang lain, mengambil haknya, kita rampas haknya, kita ambil hartanya, lalu kita taubatnya kepada Allah. Nggak bisa, nggak cukup. Selain tobat kepada Allah, kembalikan dulu apa yang menjadi haknya orang. Bayangkan kalau dia pemimpin yang di bawahnya 1 juta orang. Bayangkan kalau yang berdosa pemimpin yang di bawahnya ratusan juta orang. Dia harus minta maaf kepada orang segitu banyaknya. Jadi pemimpin itu Bapak yang muliakan, kalau dia beramal soleh, kalau dia mensejahterakan rakyatnya, kalau dia memberikan kebahagiaan rakyatnya, doa rakyatnya mustajab kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang zalim, doa laknatnya umat itu menjadi mustajab bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Pemimpin itu cuma seperti pisau dia, gitu ya. Ujung diaduk, ujung tanduk dia. Dia bisa selamat atau dia bisa terlaknat. Apa yang kita lakukan? Tadi dosa besar, taubat kepada Allah. Ampun, terus mengampun sama Allah dengan beramal saleh, dengan ngikutin amal kebaikan-kebaikan yang lain. Sekarang kalau taubat yang kecil, istighfar. Apa amalan-amalan yang bisa menghapuskan kita dari dosa-dosa kecil kita? Banyak sekali Bapak Ibu lihat kan. Di antaranya apa? Bapak Ibu, kalau berwudu, ini wudu dengan wudu yang sempurna, itu termasuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Apalagi hadir dari rumah ke tempat majlis, ke masjid, kalau bapak-bapak ke jamaah, setiap langkahnya huttat minhu az-zunub, maka hilang, lumer, hancur dosa-dosa kecilnya. Apalagi bacaan, kalau tadi kan perbuatan. Bacaan, apa bacaan?
istighfar. Ibu-ibu yang kami muliakan, ibu-ibu kira-kira beristighfar setiap sholat berapa kali? Baca istighfar berapa kali? Habis sholat? 3 ya? Rata-rata 3. 10? Oh 10, alhamdulillah. Bapak-bapak berapa? Banyak, oh banyak. Alhamdulillah nih banyak. Bapak ibu muliakan, mari kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Imam Bukhari dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar. Nabi beristighfar kata riwayat Imam Bukhari 70 kali sehari. 70 kali sehari. Jadi kalau kita istighfarnya 10 kali sehabis sholat, kalau 5 kali baru 50. Masih kurang tuh. Kalau riwayatnya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan Nabi sehari semalam tidak kurang 100 kali istighfar. Maka Bapak yang muliakan, kalau kita lihat kepada Al-Quran, ciri-ciri orang muttaqin itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar, di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, orang-orang yang bertakwa itu apa? Yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Maka ibu-ibu muliakan, saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak ibu muliakan, beristighfar yang sederhana, astagfirullah, atau panjangkan sedikit, astagfirullah wa atubu ilaih. Sebanyak apa? Paling tidak kalau kita mengikuti Nabi 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan cepat-cepat. Astagfirullah. Hadirkan kesadaran kita, hadirkan bayangan kita, dosa ini, dosa itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gitu. Jangan ngikutin jangan ngujau jumlahnya 1000. Astagfirullah. Matanya kemana-mana. Astagfirullah. Saya baca sebuah hadis mengatakan Allah tidak menerima dari doanya orang yang hatinya lalai. Mungkin diantaranya hati yang lalai itu mulutnya berdoa tapi pandangannya kemana-mana. Ada juga kalau kita berdoa ya lagi berdoa sendiri ya, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum. Jadi enggak sibuk sendiri aja. Matanya kemana-mana, fokusnya kemana-mana, lidahnya berdoa, hatinya nggak tahu, nggak fokus. Nah ini jangan begini ibu. Itu qalbun ghafil namanya. Lalai hatinya. Layak badullah. Dalam satu hadis Allah nggak menerima, Allah nggak ngereken, Allah nggak ngitung yang begini-gini nih. Kata Allah, ente beneran sih minta? Kita aja kalau minta sama orang kan mesti ngomong di depan orangnya, nyampaikan orangnya, jangan mau minjem ke orang duit, mau minta duit anak kepada orang tua, ngomongnya kemana, orang tua di mana, kata orang tua, ente seriusnya mau minta, kan kira-kira gitu. Nah kita kepada Allah juga gitu kira-kira. Apalagi ciri doanya itu ibu-ibu yang muliakan, ciri seriusnya doa itu. Kata Rasulullah SAW, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa kalau dia hambaku itu berdoa mengangkat tangannya. Jadi sejak saya baca hadis itu Bapak Ibu yang muliakan, sekarang apapun saya nggak mau lagi kayak dulu. Kalau dulu saya kalau doa itu Bapak Ibu, tangan ini males taruh aja, mohon maaf, di paha nih. Jadi di paha gini nih deh. Itu saya baca hadisnya, apa itu? Allah malu untuk tidak mengijabah doa kalau seorang hamba sudah ngangkat tangannya. Maka diangkat tangannya Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak kan boleh sampai tinggi tangannya tuh. Ibu-ibu jangan. Itu juga kayaknya nggak pantas kalau lagi sholat, tapi sholat misalnya gitu. Nabi waktu genting begitu tuh, hatta yuro bayadah, sampai kelihatan tuh ininya tersingkap Nabi, putih tangan itunya kelihatan Nabi. Itu pada waktu istisqa, pada waktu perang Badar, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau lagi genting begitu bapak-bapak. Jadi ibu-ibu kalau ada bapak-bapak di rumah ngangkat tangan doa sampai tinggi lagi genting kan gitu nih. lagi genting suasana. Jadi istighfar Bapak Ibu yang paling apa katanya itu? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, lal kabair ma'al istighfar walal saghair ma'al istimrar. Apa kata beliau?
Tidak ada dosa yang menjadi besar kalau terus menerus kita beristighfar, dan tidak ada dosa yang dianggap kecil kalau kita lupakan, maka dia terus menjadi besar kalau terus dilakukan. Ibu-ibu bapak yang muliakan, intinya para pendosa di akhirat kelak nanti sengsara, bukan hanya di akhirat, semenjak dia mau mati saja sudah sengsara. Apa ibu-ibu yang muliakan? Di dalam surah apa ya namanya, saya lupa suratnya. Apa itu? Ketika innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, surat Fussilat ya, kalau tidak salah Fussilat ayat berapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan istiqamah dalam hidupnya kelak menjelang wafatnya, Allah utus para malaikat, bahkan disebut tanazzalul malaikah, malaikat berebutan turun untuk orang ini. Di antara mereka ada yang mengucap, wahai saudaraku, jangan takut, jangan khawatir, anak-anakmu kami akan menanggung mereka, kami akan menjaga mereka, nanti masa depanmu tidak usah khawatir, akan bahagiakan mereka. Salah satunya mereka menampakkan wa absyiru bil jannah, menampakkan dalam pandangan orang yang mau meninggal tadi gambaran tempat surga yang akan ditempatinya. Maka banyak di antara orang-orang yang mau meninggal itu waktu wafat tersenyum dia. Kenapa? Ini tempat akhir kelak kehidupanku. Aku ridho ya Allah, aku ridho menjumpaimu ya Allah. Mesti sakit sakaratul maut yang luar biasa, dibanding melihat kebahagiaan yang akan dia terima, maka tidak sebanding sehingga dia tersenyum ketika dia menjemput kematiannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akhir hidup kita adalah akhir hidup yang husnul khatimah, dan di akhirat kelak digolongkan Allah bersama para syuhada, para salihin, dan para anbiya dan mursalin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah cukup, terima kasih. Kita doa. Baik, Bapak Ibu muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, kita bacakan Fatihah, mohon kepada Allah kiranya Allah SWT menghadirkan keberkahan dalam hidup kita, menghadirkan keberkahan kepada kita dan anak-anak cucu kita. Semoga Allah kuatkan, teguhkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, dan Allah hadirkan akhir hidup kita dan keluarga akhir yang husnul khatimah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jauhkan kita dari penyakit, bala, musibah, fitnah. Bitilkan niyya wa ala qiratus salihah wa rahmatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kullu dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu muliakan, demikian mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan ucap dan sikap saya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum.